Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinor Kuatin dengan NIM B100200095 dari kelas B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagai pemenuhan dari proyek warga negara, dengan tugas akhir saya membuat sebuah video narasi yang berjudul Dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Indonesia menginformasikan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona, khususnya sektor UMKM. Berikut ini sebuah gambar dari bukti pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Hasil survei Badan Pusat Statistik menyebut penjualan 90% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami penurunan, sebab pandemi COVID-19 menyebabkan anjloknya permintaan. Pergerakan ekonomi secara keseluruhan juga melambat dan berdampak pada sektor UMKM. Pemerintah menyadari UMKM masuk dalam salah satu sektor usaha yang paling terdampak oleh pandemi. Berikut adalah dampak pandemi terhadap UMKM. Pertama, terhambatnya distribusi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pasokan bahan baku terhambat, proses penyaluran produk ke konsumen terkendala. Yang kedua, penurunan permintaan yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu penutupan usaha dan pengangguran. Terhambatnya distribusi dikarenakan faktor dari lockdown dan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Dari faktor tersebut, yang membuat terhambatnya pemasokan sumber daya atau barang dan memerlukan pengeluaran lebih untuk penanganan pembelian dari jarak jauh. Karena di dalam pendistribusian selama pandemi memerlukan pensterilan yang dimana hal itu memerlukan sebuah biaya tambahan dan membuat harga beli sumber daya atau barang naik. Kemudian, dampak permintaan turun didasari oleh hukum permintaan atau the law of demand. Pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dari hukum permintaan tersebut, mendasari dampak akibat virus COVID-19 terhadap ekonomi, yaitu turunnya permintaan. Akibatnya, harga suatu barang naik dan biaya operasional usaha yang bertambah karena usaha memberlakukan protokol kesehatan, di mana setiap sumber daya bahan baku atau barang harus dalam keadaan steril, serta untuk selalu cuci tangan dan memakai masker, yang hal ini membuat pelaku usaha memerlukan biaya operasional lebih. Karena pelaku usaha yang banyak mengeluarkan biaya operasional untuk pemberlakuan protokol kesehatan, ditambah dengan permintaan dari konsumen yang juga ikut menurun, dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan untuk menghemat pengeluaran. Akhirnya, tak sedikit pelaku usaha mengalami kerugian, bahkan penutupan usaha karena tidak memiliki modal untuk terus menjalankan usahanya. Hal itu didukung oleh pernyataan Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Dampak COVID-19 sangat besar pada UMKM. Permintaan dan kegiatan turun signifikan, bahkan menutup usaha karena cash flow sangat sulit.
Distribusi bahan baku sangat susah dan barang modal juga susah. Karena itu, pemerintah memiliki peran signifikan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya membantu dan meringankan beban sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19, apalagi UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Jika sektor UMKM tidak dibantu, akan mengakibatkan dampak yang mendalam. Dikutip dari Koran Time Indonesia bahwa pemerintah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meluncurkan bantuan produktif untuk usaha mikro atau usaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Saidi di Kantor Presiden Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2020. Budi menyampaikan bahwa program tersebut sekitar 22 triliun dan sifatnya hibah, bukan pinjaman. Menurut Ketua Satgas PEN, program untuk UMKM ini sudah ada beberapa. Dapat disimpulkan yaitu bahwa untuk dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian UMKM juga mendapat perhatian dari pemerintah, yang dimana hal itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pensejahteraan rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.